Perjanjian Baru tidak membawa ajaran yang berbeda, hanya tanda petik mengembangkan pandangan realitas surga tidak berubah, yaitu surga dalam perspektif Katolik. Kenapa seperti berubah-berubah konsepnya? Pengetahuannya belum menjangkau sampai pada puncak wahyu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai sejarah surga. Sekarang ini bagian yang kedua dengan subjudul Surga Perspektif Katolik. Tapi sekarang kita mau ikut pengajaran bagian yang pertama dulu. Kita ulang sebentar supaya yang tidak hadir atau belum menonton akan tahu seperti apa bagian pertama. Begini bagian pertamanya secara singkat. Bahasa-bahasa Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, tidak membedakan kata surga dan langit. Jadi dalam bahasa Ibrani dan Yunani, surga sama dengan langit, langit sama dengan surga. Sementara itu bahasa Indonesia membedakan, surga berbeda dengan langit, langit berbeda dengan surga. Maka disitulah muncul masalah peristilahan dan juga masalah penerjemahan, karena satu kata kemudian harus diterjemahkan menjadi dua kata di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah kita bahas di bagian pertama. Kita pun sudah membahas mengenai kosmologi Yahudi berdasarkan Perjanjian Lama. Kosmologi itu apa? Ilmu tentang alam semesta. Atau dapat kita sebut juga pandangan mengenai alam semesta. Itulah kosmologi. Seperti inilah kosmologi Yahudi. Ada air di bawah, ada air di atas yang dipisahkan dengan lengkungan atau kubah yang ditunjukkan dengan warna ungu dalam gambar itu. Itulah langit atau surga atau Shamayim di dalam bahasa asli Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Lama. Kita harus ingat, surga saya tulis dalam tanda petik karena juga dapat diterjemahkan dengan kata langit. Itulah surga dalam konsep Perjanjian Lama. Nah, di langit itu juga lah ada semacam rumah Allah atau kamar Allah, apapun sebutannya, intinya tempat tinggal Allah. Nah, Allah tinggal di Shamayim, begitulah kosmologi Perjanjian Lama. Namun kita harus ingat, di dalam konsep Perjanjian Lama, tempat tinggal Allah dan tempat tinggal manusia itu terpisah, bahkan sejak semula terpisah. Kalau kamu membaca kitab Kejadian, manusia sejak awal ada di bumi, Eretz, bahasa Ibraninya, berbeda dengan Shamayim. Shamayim dan Eretz itu berbeda. Allah di Shamayim, manusia di Eretz, yaitu bumi. Jadi Allah tinggal di atas sana, manusia tinggal di bawah, yaitu yang bagian warna hijau melambangkan tanah atau bumi. Disitulah manusia tinggal. Nah, kalau orang hidup kan jelas tinggal di mana. Nah, pertanyaannya adalah, kalau orang mati akan tinggal di mana? Atau pertanyaannya lebih lanjut, orang mati akan kemana? Di dalam konsep Perjanjian Lama, manusia yang mati akan pergi ke bawah bumi. Jadi orang mati tinggal di bagian bumi yang paling bawah, disitulah orang mati tinggal, itu yang dinamakan Sheol. Jadi Allah tinggal di Shamayim, orang mati tinggal di Sheol. Ya, Sheol dan Shamayim. Di dalam pandangan Perjanjian Lama, orang mati tidak pergi ke surga, melainkan ke Sheol. Terjemahannya apa? Dunia orang mati, atau bisa juga diterjemahkan dengan alam maut. Kenapa demikian? Karena dua alasan. Alasan pertama, tempat tinggal Allah dan manusia terpisah. Allah di Shamayim, manusia di Eretz. Kemudian kalau manusia mati pergi ke Sheol. Nomor dua, dalam pandangan Perjanjian Lama, balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Jadi tidak ada konsep pengadilan setelah manusia mati. Maka di bagian pertama ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, surga hanya untuk Allah. Shamayim hanya untuk Allah. Orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat, yaitu Sheol alias alam maut alias dunia orang mati. Nah, di situ ada konsep dan istilah yang perlu kamu ingat. Konsep yang perlu diingat adalah, menurut Perjanjian Lama, perspektif Perjanjian Lama, orang mati yang baik dan orang mati yang jahat berkumpul di satu tempat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau dulu orang hidup di dunia itu baik dan waktu itu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ada orang lain yang jahat, nantinya akan ketemu di satu tempat yang namanya Sheol tadi. Ini konsep yang harus kamu ingat ketika membahas mengenai konsep Perjanjian Lama mengenai life after death. Istilah yang perlu diingat adalah Sheol alias alam maut atau
dunia orang mati. Jadi saya ulangi dengan gambar ini, Allah tinggal di situ, yaitu Syamayim, kemudian orang mati tinggal di bawah, yaitu orang jahat dan orang baik tinggal bersama-sama, tidak ada pemisahan. Karena di atas bumi sudah terjadi pengadilan, bukan pengadilan setelah kematian. Itulah tadi life after death dalam pandangan Perjanjian Lama. Maka konsep surga pun juga sudah kita lihat adalah tempat tinggal Allah dan hanya untuk Allah. Selanjutnya kita akan bahas sekarang mulai dengan tema yang selanjutnya. Apakah Perjanjian Baru membawa ajaran yang berbeda? Tidak. Perjanjian Baru tidak membawa ajaran yang berbeda, hanya tanda petik mengembangkan pandangan dari Perjanjian Lama kemudian dikembangkan nanti dalam terang Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan wahyu secara bertahap. Jadi tidak berbeda, tapi berkembang. Jadi berubah tanda petik. Berubahnya adalah berubah yang berkembang karena Allah menyampaikan wahyu, revelatio, itu secara bertahap-tahap. Maka bagian selanjutnya kita bicara mengenai wahyu yang bertahap. Wahyu dalam bahasa Latin itu revelatio. Kita tahu Inggrisnya revelation. Saudara-saudari, teman-teman semuanya, pengetahuan manusia itu datang bertahap. Tidak ada yang langsung. Perlu pakai proses belajar, baik manusia satu persatu maupun manusia secara keseluruhan sebagai umat manusia. Kita tahu sebagai umat manusia, pengetahuan pun datang secara bertahap. Bahkan pengetahuan mengenai hal-hal yang fisik pun datang bertahap. Kita tidak langsung tahu apa sesungguhnya biologi, apa sesungguhnya fisika. Fisika pada zaman kuno berbeda dengan fisika dengan zaman sekarang. Biologi pada masa kuno berbeda dengan biologi pada masa sekarang. Kedokteran pada masa kuno berbeda dengan kedokteran pada masa sekarang. Demikian juga ilmu tentang virus yang namanya virologi juga sangat berbeda. Karena pengetahuan kita bahkan tentang hal-hal yang fisik pun juga datang bertahap. Itulah kenapa wahyu ilahi pun bertahap. Kenapa harus bertahap? Manusia itu bertahap. Jadi Allah tidak bisa memberikan langsung, tidak mampu menangkapnya. Maka Allah menyesuaikan diri dengan manusia yang perlu mengenal segala sesuatu secara bertahap. Bahkan dunia manusia sebagai umat manusia pun harus mengenal secara bertahap. Kita dapat kembali sejenak mengenai hal yang sifatnya fisika, contohnya gravitasi. Sebelum Newton tidak ada yang tahu ada namanya hukum gravitasi. Itu terlihat sebenarnya, meskipun gravitasinya tidak terlihat, tetapi fenomenanya dapat dilihat. Itu suatu perkembangan pengetahuan yang bertahap. Seperti itu kira-kira wahyu ilahi, karena Allah menyesuaikan diri dengan manusia yang perlu mengenal secara bertahap. Itu dirumuskan oleh Gereja Katolik di dalam KGK nomor 53. Bunyinya demikian. Allah menyatakan diri secara bertahap kepada manusia. Referensinya ada dalam Alkitab, Ibrani 1 pada ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Perhatikan, berulang kali dan dengan berbagai cara. Artinya memang secara bertahap-tahap. Kita juga lihat kalau Alkitab pun sebenarnya merekam tahapan wahyu ilahi. Artinya kalau kita membaca Alkitab dengan menggunakan ilmu Alkitab, mengerti bagaimana zamannya, kita akan tahu bahwa Alkitab juga merekam tahapan-tahapan wahyu ilahi. Maka tampak kadang-kadang ada seperti pertentangan. Di Perjanjian Lama ada makanan haram, ada makanan halal, ada pembedaan seperti itu. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus katakan tidak ada makanan satupun yang haram. Babi dulu tidak boleh dimakan, sekarang babi. Puji Tuhan, haleluya saudara, kita makan enak sekali. Itu tahapan perkembangan wahyu, bukan karena Allah berubah, tapi Allah menyesuaikan diri dengan manusia. Maka kalau orang tidak tahu ilmu mengenai pentahapan wahyu ini, orang bisa gagal paham membaca Alkitab dengan hanya langsung menyandingkannya. Allah bilang begini di sini, Allah bilang begitu di sana. Allahnya kok plin-plan. Itu karena tidak tahu membaca ilmu Alkitab sesuai dengan pentahapan wahyu. Harus kita ketahui, kitab-kitab dalam Alkitab datangnya dari zaman yang sangat berbeda-beda. Ada yang datang dari zaman 3000-an tahun yang lalu, ada yang 1500 tahun yang lalu, ada yang 1000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus maksudnya, kemudian 2000 tahun yang lalu, dan seterusnya. Berbeda-beda masa dan waktunya. Yuk lanjut bahas KGK 53. Iya, maksudnya Allah mempersiapkan manusia secara bertahap untuk menerima wahyu dirinya yang adikodrati.
Bahasa Indonesia adikodrati orang nggak tahu. Apa maksudnya adikodrati? Yuk kita lihat saja dalam teks aslinya bahasa Latin. Supernaturalem. Apa itu supernaturalem? Ya Inggrisnya supernatural ya. Supernatural. Perhatikan juga yang di atas bahasa Latin per temporis periodos. Itu jelas sekali. Temporis periodos. Itu waktu yang bertahap-tahap. Kira-kira terjemahnya begitu. Jadi yang dimaksud dengan pewahyuan itu jelas bertahap untuk memberitahukan diri Allah yang supernatural. Jadi adikodrati supernatural. Allah bukan bagian dari nature, bukan bagian dari alam, maka harus diberitahukan siapa itu Allah dan bagaimana kehendak Allah, atau dalam bahasa Alkitab, rahasia-rahasia misteri kehendak Allah. Maka harus dikasih tahu, itulah namanya revelatio. Kita lanjut masih pada KGK 53. Allah mempersiapkan manusia. Ada kata-kata seperti itu. Mempersiapkan demi apa? Yuk kita lihat. Demi puncaknya wahyu dalam Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia. Berarti dalam iman gereja Katolik setelah Yesus tidak akan ada wahyu lagi. Karena apa? Sabda sudah menjadi manusia jelas. Seluruh wahyu dari zaman kuno berpuncak pada Yesus Kristus dan tidak akan ada wahyu lagi setelah pewahyuan yang paling puncak, yaitu junjungan baginda kita, Yesus Kristus. Referensinya ada di Ibrani 1 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Maka pada zaman akhir, perhatikan zaman akhir, Ia Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Melalui dia, melalui sang anak, Allah telah menjadikan alam semesta. Referensi yang lain dalam Injil Yohanes, Yohanes 1, ayat pertama, ayat ketiga, dan ayat yang ke-14. Bunyinya demikian, 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud siapa? Sang Firman. Sang Firman itu mengacu pada Ibrani 1 ayat 2, Sang Putra atau Sang Anak. Jadi sebutan Sang Putra, Sang Anak itu sama dengan Sang Firman. Firman itu bersama Allah pada mulanya. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita lanjut Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, firman yang mana? Firman yang disebut pada Yohanes 1 ayat 1. Firman yang bersama dengan Allah dan firman yang adalah Allah. Firman itu ngapain? Telah menjadi manusia. Nah itu dia. Kenapa Yesus Kristus disebut puncak wahyu? Karena kalau sudah firman Allah sendiri menjadi manusia, apa yang lebih daripada itu? Firman Allah sendiri loh menjadi manusia. Tidak ada yang lebih daripada itu. Maka di dalam iman Katolik kita mengakui Kristus itu kebenaran. Kristus satu-satunya kebenaran. Maka kalau kita bicara tentang surga dalam perspektif Katolik, kita akan mengacu pada ajaran Sang Kristus yang adalah Sang Firman. Menurut Yohanes 1 ayat 1 nyambung Yohanes 1 ayat ke-14. Berarti pembicaraan kita tentang surga, berarti pembicaraan kita tentang surga menurut perspektif Katolik akan mengacu pada ajaran Sang Firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan, kita bicara mengenai perjanjian baru. Maka yuk sekarang kita masuk bagaimana terang perjanjian baru menerangi pembahasan kita mengenai surga dalam perspektif Katolik. Namun yang di awal tidak boleh ditinggalkan. Kita harus tetap mengingat bagaimana perspektif perjanjian lama. Ingat bagian ini, orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat. Itu perspektif perjanjian lama, nggak pernah boleh kamu lupakan, karena akan berguna dalam pembahasan selanjutnya. Meskipun sekarang pembahasan perspektif itu akan diterangi dengan perjanjian baru. Orang mati yang baik maupun yang jahat kumpul di satu tempat. Namanya Sheol, ya, Sheol. Sheol, ya. Alam maut atau dunia orang mati. Nah, untuk orang perjanjian lama, hal itu tidak menjadi masalah sebab memang Sheol tidak dapat dilihat. Perhatikan konsep awalnya tadi. Orang baik dan orang jahat sudah menerima balasannya di atas muka bumi. Maka bahwa orang baik dan orang jahat berkumpul di Sheol bersama-sama tidak menjadi masalah bagi orang Israel, orang Yahudi, yaitu umat Tuhan perjanjian lama. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena Sheol sendiri tidak dapat dibuktikan secara lahiriah.
Tidak ada orang yang bisa ngecek, oh bener nggak dulu penjahat yang sudah mati itu nanti ketemu dengan Abraham satu tempat di Sheol sana. Tidak dapat dilihat dengan mata Sheol itu. Itulah kenapa konsep ini, ajaran ini tidak menjadi masalah. Yang kedua, kita juga ingat bahwa dalam perspektif perjanjian lama, balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Maksudnya apa? Ya kalau kamu baik, nanti terima ganjarannya di bumi ini. Kalau kamu jahat juga terima di atas bumi ini sebelum kamu mati. Karena setelah kematian tidak ada lagi perhitungan-perhitungan mengenai kebaikan dan kejahatan. Namun bagi orang perjanjian lama, awalnya ajaran mengenai bahwa tidak ada pembalasan setelah kematian karena sudah dibalas di atas muka bumi ini awalnya baik-baik saja. Tetapi lama-kelamaan tampak sebagai masalah. Kenapa? Karena dapat dibuktikan secara lahiriah. Maksudnya apa? Secara terlihat orang bisa melihat bagaimana orang yang baik, bagaimana orang yang jahat. Kalau di atas muka bumi ada orang baik kan dapat kita lihat. Kita bisa mendeteksi orang itu baik, orang itu setia pada firman Tuhan, orang itu jahat melanggar firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan dengan dapat dibuktikan secara lahiriah. Lalu masalahnya di mana? Karena tadi kan disebutkan lama-lama menjadi masalah ajaran seperti itu. Di mana masalahnya? Yuk kita lihat masalahnya ada di mana. Masalahnya di sini ya. Balasan atas perbuatan baik dan perbuatan jahat sudah terjadi di atas bumi saat manusia hidup. Tidak pakai nunggu kematian. Berarti konsepnya sangat simpel. Kalau hidup kamu baik, kamu pasti bahagia sejahtera. Kalau kamu bahagia sejahtera, itu artinya hidupmu baik. Itu sifatnya timbal balik dan dapat dijadikan ukuran satu sama lain. Kalau kamu sekarang bahagia sejahtera, itu pasti kamu orang baik setia kepada Tuhan. Atau kalau dibalik, kalau hidupmu baik, kamu pasti bahagia sejahtera. Jadi ukurannya itu timbal balik seperti itu. Kalau sebaliknya bagaimana? Kita lihat sebaliknya. Sebaliknya kalau hidup kamu jahat, kamu akan menderita sengsara. Kemudian ukurannya juga bisa dibalik. Kalau kamu menderita sengsara di atas muka bumi ini, kamu pasti orang jahat. Itu sifatnya timbal balik. Demikianlah perspektif orang-orang perjanjian lama. Dan catatannya itu semua terjadi di atas muka bumi. Jadi kalau orang-orang perjanjian lama menilai sesuatu yang terjadi, waduh kamu kok sengsara melulu, kamu kok rugi terus, pacaran putus terus, berarti kamu jelas orang jahat. Karena kamu sengsara hidupnya. Kalau orang happy-happy, wah pesiar kemana-mana, pokoknya happy teruslah, berarti kamu pasti orang baik setia kepada Tuhan. Menilainya seperti itu. Itu kan menjadi masalah karena apa? Pandangan itu lama-lama menggelisahkan bagi orang perjanjian lama. Ada masalah. Di mana masalahnya? Yuk lihat contohnya kitab Makabe. Di dalam kisah mengenai Makabe, orang-orang perjanjian lama yang setia kepada hukum Tuhan melihat ada masalah di situ. Kita buka 2 Makabe 6 ayat 1. Sang raja yang dimaksud Antiochus IV Epiphanes. Ini orangnya psikopat ini. Kalau kamu membaca kitab Makabe, kamu akan tahu ini orangnya psikopat ini. Sang raja yaitu Antiochus mengutus seseorang bangsa Athena supaya orang-orang Yahudi dipaksa olehnya, oleh orang Athena tadi itu, untuk tidak lagi hidup menurut hukum-hukum Allah. Dipaksa hidup menurut cara Yunani supaya menghapuskan tata cara atau iman secara Yahudi. Ayat kedua. Orang itu pun harus menodai juga bait Allah di Yerusalem dan membaktikannya kepada dewa Zeus Olympios. Bahkan dikatakan Yerusalem, altar utamanya itu, nanti bahkan dipersembahkan babi di sana. Coba kamu bayangkan, untuk orang perjanjian lama, babi itu haram. Tetapi mezbah utama di Yerusalem itu dipakai untuk mempersembahkan babi. Orang-orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan iman mereka. Yuk kita lihat. Sekarang 2 Makabe 6 ayat yang ke-9, bagaimana keadaannya? Orang, maksudnya orang di sini orang Yahudi ya. Jadi spesifik orang Yahudi, orang perjanjian lama, umat Tuhan perjanjian lama. Yang tidak mau beralih kepada tata cara Yunani harus digorok semuanya, dipotong, ya, dipotong lehernya, dibunuh, digorok dengan pedang dan lain sebagainya. Berarti sangat jelas, yang mau setia kepada hukum Tuhan harus dibunuh. Yuk kita lihat ayat ke-10. Misalnya dikasih contoh oleh kitab 2 Makabe. 2 perempuan yang telah menyunatkan anaknya dihadapkan ke pengadilan. Menyunatkan anak berarti hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum nyuruh anak-anak Yahudi disunat, maka disunatkan berarti setia kepada hukum Tuhan. Ini pelanggaran bagi Antiochus. Lihat selanjutnya.
Kanak-kanak itu digantung pada buah dada mereka, pada buah dada ibu-ibunya. Kemudian dikatakan dicampakkan dari atas tembok kota. Tembok kota Yerusalem pada zaman kuno tinggi sekali, puluhan meter. Ya kamu bisa bayangkan dicampakkan ibu dan anak-anaknya, ya modar pasti. Ini sekarang kamu lihat, orang yang setia menyunatkan anak berarti setia kepada hukum Tuhan, tapi malah dibunuh. Cerita lanjutannya, 2 Makabe 6, 18-19. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan, lihat. Dan begitu dipaksa makan daging babi. Kita tahu untuk orang Yahudi, daging babi haram. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat, setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Suruh makan daging babi nggak mau, dimuntahkan kembali. Hukumannya apa? Ya mati, dibunuh. Selanjutnya masih ada lagi, tapi saya tidak tega menceritakannya karena ngeri sekali. Yaitu kisah seorang ibu dengan 7 anak yang mati disiksa karena setia kepada Tuhan. Mati bukan dibunuh loh ya, mati disiksa. Jadi kematian mereka yang 7 anak itu kemudian dengan 1 ibunya, matinya dengan cara disiksa. Kesetiaan kepada Tuhan mengakibatkan kematian bahkan dengan cara yang mengerikan. Nanti kamu baca sendiri deh, saya nggak terlalu tega untuk memuatnya di sini ya, kisah yang 7 anak dengan mamahnya itu ya. Intinya apa? Mereka yang dikisahkan, yang contoh-contohnya aku cuplik tadi, dalam kitab Makabe itu orang-orang baik kan. Maksudnya apa? Orang yang setia kepada hukum Tuhan. Sebut saja, mereka mati dalam keadaan sebagai orang baik. Berarti orang mati yang baik. Karena kesetiaan kepada hukum Tuhan. Kita ingat perspektif perjanjian lama tadi. Kalau hidupmu baik, setia kepada hukum Tuhan, kamu bahagia sejahtera. Ini perspektifnya. Kenyataannya kok sebaliknya. Orang-orang baik yang dikisahkan dalam kitab Makabe tadi tidak mengalami bahagia sejahtera. Berarti kan ada masalah dalam pengertian itu. Hidup sudah baik kok tidak bahagia sejahtera. Justru menderita sengsara. Setia kepada hukum Tuhan, ada penderitaan. Ini bagaimana? Berarti kenyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, bukan? Kalau konsepnya hidup baik, bahagia, sejahtera, kok ini hidup baik malah menderita sengsara? Artinya, kenyataannya tidak cocok dengan apa yang diajarkan. Harus bagaimana? Ambil nafas dulu deh. Nah, disitulah saudara-saudari teman-teman semuanya. Pemahaman baru pun muncul seiring dengan kenyataan. Dan kenyataan itu kan pahit. Kenyataannya apa? Ada orang baik yang justru menderita sengsara di atas muka bumi ini. Maka ajaran versi perjanjian lama tadi itu, konsep-konsep dalam perjanjian lama, kemudian berkembang bahwa kalau begini ceritanya, bagaimana orang yang jahat bisa menang di atas bumi ini, sedangkan kami yang baik, yang setia malah kalah, bahkan menderita sengsara sampai mati. Katanya penghukuman, pembalasan, pengadilan sudah terjadi di atas muka bumi. Disitulah mulai muncul satu pemahaman baru mengenai life after death. Nah kemudian Makabe itu kan dekat sekali dengan perjanjian baru. Maka perkembangannya nyambung ke perjanjian baru. Dan di dalam terang perjanjian baru, orang mulai mengerti bahwa balasan atas perbuatan baik dan atas perbuatan jahat terjadi di dunia akhirat. Perhitungannya nanti terjadi pada saat orang mengalami kematian dan ada di seberang kematian. Bukan di atas muka bumi ini. Maka kemudian bisa dipahami bahwa orang baik justru sengsara, orang jahat seperti Antiochus Epiphanes tadi tampaknya seperti menang dan mereka tidak mendapatkan hukuman. Itulah yang namanya terang perjanjian baru. Orang mulai paham. Oke, di bumi ini kami sengsara, tapi nanti lihat Tuhan akan menilai perbuatan baik dan jahat itu pada saat mati dan di dunia akhirat nanti akan ada pembalasan atas perbuatan jahat maupun atas perbuatan yang baik. Nah, itulah yang mengantarkan orang pada pemahaman mengenai adanya surga dan neraka. Tetapi kata surga dan neraka ini dalam bahasa Indonesia itu pemahamannya sudah sedikit lain ya. Maka saya pakai kata aslinya dulu, yaitu Syamayim dan Sheol. Itu yang mengantar orang pada pemahaman mengenai Syamayim dan Sheol. Loh, bukankah dalam perjanjian lama sudah ada pemahaman tentang Syamayim dan Sheol Rama? Betul, tetapi nanti akan ada perkembangan. Perkembangannya apa? Begini konsep dasarnya.
Orang yang mati dan jahat akan tetap ada di Sheol. Berarti sudah ada sedikit perkembangan mengenai konsep dasarnya. Kalau perjanjian lama, orang mati yang baik dan jahat bersatu di satu tempat Sheol. Tetapi dalam terang perjanjian baru, orang mengerti yang lebih dari itu. Orang mati yang jahat akan tetap ada di Sheol. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Ada pemahaman baru di situ. Yang baru yang mana? Ini yang baru. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Kita ingat Syamayim artinya apa ya? Surga, ya langit, ya surga. Pokoknya dibawa ke Syamayim, tempat tinggal Allah. Sedangkan yang lama, orang mati yang baik dan yang jahat berkumpul di satu tempat yang namanya Sheol. Maka yang lama kemudian tidak diyakini. Yang baru kemudian dipeluk bahwa orang mati yang baik semasa hidupnya, contoh orang-orang dalam kitab Makabe tadi, akan dibawa ke Syamayim. Ini konsep yang perlu diingat ketika kita bicara mengenai sejarah surga dan nanti dalam perspektif Katolik. Ini ingat baik-baik. Orang mati yang baik akan dibawa ke Syamayim. Kita ingat awal mulanya ya, Syamayim dan Sheol. Sekarang kita lihat dulu perspektif yang lama. Perspektif yang lama, orang mati yang baik dan jahat berkumpul. Itu perspektif yang lama. Sekarang kita lihat perspektif yang baru atau terang perjanjian baru. Imannya perjanjian baru. Orang yang baik dibawa ke Syamayim. Orang yang jahat tetap tinggal di Sheol ketika orang baik dan orang jahat itu mati. Perhatikan konsepnya. Yang jahat ditinggal di Sheol, yang baik dibawa ke Syamayim. Maka dengan demikian kita telah sampai pada konsep dasar mengenai surga dan neraka. Aku pakai bahasa asli tetap, yaitu Syamayim dan Sheol. Dengan pembahasan tadi, kemudian kita sampai pada konsep Syamayim dan Sheol dalam konsep perjanjian baru. Kalau kita bicara mengenai konsep perjanjian baru, berarti kita bicara mengenai perspektif Katolik. Kita lihat, Syamayim harganya saya lanjutkan, tadi ada suara-suara. Kita telah sampai pada konsep dasar mengenai surga dan neraka, yaitu Syamayim dan Sheol. Dalam konsep perjanjian baru, yaitu perspektif Katolik, surga, Syamayim, itu kebersamaan dengan Allah. Jadi kamu harus mengerti bahwa konsep surga pertama-tama kebersamaan dengan Allah. Ingat tadi itu konsepnya. Orang mati yang baik dibawa ke Syamayim. Berarti kebersamaan dengan Allah. Mengapa disebut kebersamaan? Perhatikan. Nada dasarnya ya. Allah tinggal di Syamayim. Ingat, Allah tinggal di Syamayim sejak semula. Orang mati yang baik dibawa ke Syamayim. Karena orang mati yang baik dibawa ke Syamayim berarti orang itu hidup bersama Allah. Ingat konsep dasar di perjanjian lama. Allah sejak semula tinggal di Syamayim. Kalau orang mati yang baik dibawa ke Syamayim berarti orang hidup bersama dengan Allah. Sebaliknya neraka, Sheol, itu keterpisahan dengan Allah. Ingat baik-baik, konsep dasar mengenai neraka adalah keterpisahan dengan Allah. Bukan pertama-tama soal hukuman, tetapi keterpisahan dengan Allah. Mengapa disebut keterpisahan? Perhatikan bagaimana nalarnya. Allah tinggal di Syamayim. Orang mati yang jahat tetap berada di Sheol, tidak dibawa ke Syamayim. Berarti orang itu tidak bersama dengan Allah. Kalau tidak bersama dengan Allah, berarti terpisah dengan Allah, bukan? Inilah perspektif baru. Inilah perspektif Katolik. Dasar ini harus kamu pahami bahwa orang bersatu dengan Allah itulah Syamayim. Orang terpisah dengan Allah itulah Sheol atau surga dan neraka. Ini intinya harus kamu pahami. Jadi pertama-tama bukan soal hukuman, bukan soal mendapat hadiah, mendapat ganjaran, bukan itu. Tapi kebersamaan atau keterpisahan, itulah surga atau neraka. Tapi dalam konteks pembicaraan kita akan bicara mengenai surga, Syamayim, yaitu kebersamaan dengan Allah. Masalahnya adalah kegagalan memahami konsep dasar seperti itu berakibat kegagalan memahami bangunan teologis mengenai surga dan neraka.
Apa yang dimaksud dengan bangunan teologis? Perspektif Katolik mengenai surga. Ada jutaan orang atau sekurang-kurangnya ribuan orang yang kumaksudkan orang-orang Katolik yang memahami surga dan neraka hanya sekedar hadiah dan hukuman. Reward and punishment. Kalau orang baik nanti dikasih hadiah, masuk surga happy. Kalau orang jahat nanti dihukum, disiksa, dan lain sebagainya. Itu yang dibayangkan oleh banyak orang Katolik, sementara konsep dasar gereja Katolik adalah apa? Kebersamaan dengan Allah. Itulah Syamayim, itulah surga. Jadi ketika banyak orang Katolik memahami hanya reward and punishment, OMG betul-betul sebenarnya. Ini intinya, kamu lihat di layar, lihat baik-baik. Itulah perspektif Katolik. Yuk kita lanjutkan. Sekarang surga dalam perspektif Katolik yang lebih tajam lagi. Ingat, perspektif Katolik tentang surga mengacu pada ajaran Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Sang Kristus mengajarkan bahwa manusia bisa masuk surga? Yesus orang Yahudi. Berarti pemikiran sebagai orang Yahudi pasti mengikuti perspektif perjanjian lama. Namun apa ajaran Sang Kristus mengenai apakah manusia bisa masuk ke surga? Acuannya di Injil Yohanes pada bab yang ke-14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu, berarti kita atau seluruh umat yang percaya kepada Sang Kristus. Perhatikan rumah Bapakku. Di manakah rumah Bapa? Injil Matius 6 ayat 9 memberitahu kita, Bapa kami yang di Syamayim atau Uranos dalam bahasa perjanjian baru. Markus 11 pada ayat ke-25 juga dikatakan, Bapamu yang di Syamayim atau Uranos dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan Bapamu yang di Uranos atau Syamayim, Bapamu yang di surga. Berarti rumah Bapa itu ya surga Syamayim. Artinya kalau kita kembali pada Yohanes 14 kita tahu manusia tanda petik bisa masuk surga. Apalagi kalau kita lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Apabila aku, Yesus, telah pergi ke situ, rumah Bapa, Syamayim, Uranos, surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita. Haleluya, saudara. Katakan amin, haleluya, saudara. Aku, Yesus, akan datang kembali nanti akhir zaman dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, surga, Syamayim, Uranos, kamu pun, aku, kamu, kita semua, kamu pun juga berada. Berarti surga bisa dimasuki manusia. Itulah kenapa para rasul menegaskan ajaran Sang Kristus bahwa surga bisa dimasuki oleh manusia. Perhatikan kata bisa. Aku tempatkan dalam tanda petik, maksudnya bisa itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Bisa maksudnya Allah mengizinkan. Berarti kalau perkataan bisa dimasuki oleh manusia dalam arti karena Allah mengizinkannya demikian, yaitu mengizinkan kita memasuki Syamayim, Uranos alias surga itu. Inilah ajaran para rasul yang melanjutkan ajaran Sang Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, Eretz, dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, Syamayim, bagi kita, umat Tuhan, suatu tempat kediaman yang kekal. Rasul Paulus mengajarkan demikian. Sekarang Rasul Petrus, 1 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Untuk menerima warisan dan seterusnya, yang tidak dapat binasa dan seterusnya, yang tersimpan di Syamayim, Uranos, surga. Bagi kamu, jelas bagi kita. Berarti memang surga bisa dimasuki oleh manusia. Dan intinya perspektif Katolik tentang surga itu ini. Yohanes 14 ayat ketiga. Di mana Kristus berada, kamu pun berada. Dalam iman kita tahu Yesus naik ke surga. Duduk sebelah kanan Allah. Berarti nantinya ketika Kristus berada di surga, ada perkataan kamu berarti kita akan di surga. Berarti intinya tetap sama bukan? Kebersamaan dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan sebagai Syamayim. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana peta jalan ke surga? Ini sudah banyak dijelaskan mengenai rute orang mati, tinggal nanti klik
di Katkit saja manusia mati mengalami pengadilan pribadi, nanti kemudian setelah akhir zaman mengalami pengadilan terakhir, yang pengadilan pribadi itu nanti baru dengan rohnya saja, kemudian pengadilan terakhir itu nanti orang sudah masuk dengan badan dan roh yang disatukan kembali sebagai manusia kebangkitan. Landasannya mana ya sudah banyak dijelaskan dalam channel Katkit, tapi saya ulang sedikit juga. Pengadilan terakhir ada di KGK 1021, referensi ayatnya di Matius 25 ayat 31 sampai 32. Itu kita baca ketika anak manusia datang nanti mengadili. Kemudian pengadilan khusus yaitu detik orang ketika mati ada di KGK 1021. Referensi ayatnya ada di Lukas 16 ayat 22 sampai 23 ketika menceritakan orang miskin yaitu Lazarus yang mati dan orang kaya mati, satu di pangkuan Abraham, satu di alam maut. Nah, itu kemudian juga Lukas 23 ayat 43. Itu landasan-landasannya. Kemudian bahwa ada pengadilan khusus, yaitu pengadilan pribadi yang sudah final, sudah tetap. Jadi detik orang mati yang di surga tetap di surga, neraka tetap di neraka. Itu ada di KGK 21. Kita bisa lihat nasib tetap bagi jiwa. Itu semua sudah ada di channel Katkit, judulnya Rute Orang Mati. Pendek kata, kita kembali ke konsep dasar perspektif Katolik ini. Surga, bahasa Ibrani-nya Shamayim, perjanjian baru Yunani itu Uranos, itu kebersamaan dengan Allah. Di dalam perspektif Katolik, kebersamaan yang pertama itu sebelum akhir zaman. Maksudnya apa? Sekarang sudah ada orang yang bersama dengan Allah sebelum akhir zaman. Ketika diadili dalam pengadilan khusus, orang kemudian bersama dengan Allah. Itu sebelum akhir zaman. Yang kedua nanti setelah akhir zaman. Diulas yuk sekarang. Sebelum akhir zaman, setelah pengadilan pribadi orang bisa masuk surga, tetapi itu kebahagiaan surgawi yang dimasuki baru oleh roh manusia saja. Karena badannya membusuk di bumi. Contoh Santo Santa. Sebut Santo Santa manapun. Contohnya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Rasul Petrus itu ada di surga, kita percaya. Tapi kemudian itu baru rohnya Rasul Petrus. Karena badannya ada di Vatikan sana. Satu-satunya manusia baru Bunda Maria saja. Itu sebelum akhir zaman. Dengan pengecualian yaitu Bunda Kristus yang sudah masuk dengan badannya. Setelah akhir zaman, orang akan bersama dengan Allah. Kebahagiaan surgawi dimasuki oleh manusia utuh. Roh dan badan. Karena apa? Badan sudah dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan roh. Lalu membentuk manusia kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Itulah kebahagiaan surgawi setelah akhir zaman. Setelah pengadilan terakhir nanti, setelah hari kiamat, kita akan masuk dengan roh dan badan bersama dengan Allah. Inti perspektif Katolik mengenai surga adalah kebersamaan dengan Allah. Dan ketika kita nanti masuk roh dan badan, itu bukankah manusia kembali ke ciptaan awal? Ini orang sering tanyakan, Rama, kalau detik orang mati sudah diadili dan sudah jelas, dia ke surga atau ke neraka, ngapain diadili kembali untuk pengadilan terakhir? Bukankah pengadilan pada detik orang mati sudah cukup? Oh, tidak cukup. Karena ingat, pengadilan yang pertama, yaitu pengadilan khusus atau pengadilan pribadi, baru mengadili rohnya. Roh itu belum manusia utuh. Roh memang manusianya, tapi keutuhan sebagai manusia itu roh dan badan. Harus kembali kepada manusia utuh. Yang di surga baru rohnya berarti belum keutuhan seperti ketika awal diciptakan. Itulah kenapa ada pengadilan terakhir yang kemudian keputusannya sama, namun perbedaannya keputusan di pengadilan terakhir mengenai badan juga, yaitu badan kebangkitan. Itulah manusia utuh. Jadi ketika nanti kita di surga, itu keutuhan ciptaan seperti dulu Adam dan Hawa berbadan, ketemu dengan Allah. Dan kita nanti di surga juga berbadan ketemu dengan Allah. Ingat baik-baik, perspektif Katolik tentang surga itu adalah kebersamaan dengan Allah. Sekarang epilognya. Di bagian epilog, aku akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi atau renungan, tapi juga nanti semoga dapat ada beberapa insight yang muncul dari sini. Namun catatan yang akan kuberikan sebelum masuk ke epilog adalah, mungkin info yang kamu dapat tidak banyak, tetapi horizonnya akan lebih terbuka. Infonya tidak banyak. Ada banyak hal yang sudah kamu tahu, tetapi akan menyambungkan dengan perspektif perjanjian lama, bagaimana perkembangan konsep itu sampai pada perspektif Katolik, kamu akan lebih mengetahui, kemudian juga tahu dalam tahap-tahap perwahyuan. Jadi,
Sekarang ini aku ngomong tentang perspektif Katolik, bukan rinciannya surga itu seperti apa, tapi lebih mengembangkan horizon. Kamu memandang dari perjanjian lama, nyambung ke terang perjanjian baru, kemudian dalam perspektif Katolik. Dengan kata lain, kalau nanti kamu membaca Alkitab mulai perjanjian lama, sudah ada sedikit penuntun untuk ke arah itu, dan tidak akan ada lagi banyak kebingungan, kok begini, kok begitu. Itu yang kumaksudkan sebagai horizon. Infonya tidak banyak, tapi horizon kamu akan diperluas. Yuk sekarang kita masuk bagian epilog. Bagaimana memahami bahwa konsep mengenai surga berubah. Berubah dalam arti berkembang seluruh zaman. Sudah kita lihat, tadi perjanjian lama, ada terang perjanjian baru, kemudian ada perspektif Katolik. Kok seakan-akan surga itu konsepnya berubah-berubah mengikuti perkembangan waktu. Pertanyaan yang lebih filosofis, apakah realitas surga itu berkembang? Apa maksudnya realitas surga? Maksudnya adalah, apakah kenyataannya surga itu berkembang? Atau pengetahuan yang berkembang? Yang lebih teologis, apakah realitas surga, kenyataan surga itu, seperti yang diajarkan gereja Katolik? Kalau ini aku dengan yakin mengatakan ya, seperti yang diajarkan gereja Katolik, kebersamaan dengan Allah. Apapun itu pengertiannya, kebersamaan dengan Allah, itulah surga. Itulah realitas surga seperti adanya. Kenyataannya memang seperti itu. Tetapi mengapa konsepnya berubah dari zaman ke zaman? Ada perspektif lama, perspektif baru, perspektif Katolik. Bagaimana kita memahami ini semua? Aku ajak kamu untuk mengikuti analogi berikut ini, supaya kamu mendapat pencerahan. Kenapa sih dulu yang lama begitu, seperti ada berangsur-angsur, kemudian seperti yang sekarang kita pandang dalam perspektif Katolik. Aku mulai dari zaman Musa, kira-kira 3.000-an tahun yang lalu, persisnya 3.300 tahun yang lalu. Ini pertanyaan. Pada zaman Musa, 3.000-an tahun yang lalu, apakah listrik sudah ada di bumi? Kamu jawab coba. Pada zaman Musa, 3.000-an tahun yang lalu, apakah listrik sudah ada di bumi ini? Ya, listrik sudah ada. Listrik sudah selalu ada di atas bumi ini, dari sejak adanya bumi. Pertanyaan lanjutan, apakah Musa dan Fir'aun, karena Musa kan zamannya Fir'aun, tahu bahwa ada listrik di bumi? Perhatikan pertanyaannya, apakah Musa tahu bahwa ada listrik di bumi? Tidak, Musa tidak tahu. Fir'aun tidak tahu bahwa ada listrik di bumi. Pada waktu mereka hidup 3.000 tahun yang lalu, mereka nggak tahu ada listrik di bumi ini. Lanjutannya adalah, karena Musa tidak tahu, apakah berarti listrik tidak ada di bumi? Simak baik-baik pertanyaannya. Karena Musa tidak tahu bahwa ada listrik, apakah itu artinya memang tidak ada listrik di bumi ini? Listrik sudah selalu ada. Meskipun Musa tidak tahu. Kalau listrik sudah selalu ada di bumi, mengapa Musa tidak tahu? Karena pengetahuannya belum sampai. Kenapa Fir'aun nggak tahu? Karena pengetahuannya belum sampai. Listrik sudah selalu ada di bumi. Realitas listrik sudah selalu ada. Namun pengetahuan manusia zaman kuno belum mampu menjangkaunya. Listriknya sudah ada. Sejak awal mula bumi ada. Listriknya ada. Tapi pengetahuannya belum sampai. Begitu pula realitas surga. Sejak semula realitas surga tidak berubah, yaitu surga dalam perspektif Katolik. Kenapa seperti berubah-berubah konsepnya? Karena pengetahuannya belum menjangkau sampai pada puncak wahyu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shalom alaikum.